Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini siapa yang masuk? Hadir semua. Hadir semua. Kita masih berada pada bab salat. Kita ulang sedikit. Rukun salat ada berapa? 13. 1. Berdiri tegak bagi yang mampu. Rukun dengan tumanina. Ikhtiar dengan tumanina. Sujud dua kali dengan tumanina. Sujud antara dua sujud dengan tumanina. Sujud tasyahud akhir dengan tumanina. Membaca tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi. Inilah rukun sholat yang wajib kalian kerjakan. Kalau seandainya satu saja kurang, maka sholat kalian tidak sah. Kalau kita boleh gambarkan, kalau seandainya di dalam sekolah, di dalam pembelajaran itu ada KKM, berapa KKM kalian nak? 73. Kalau kira-kira nilai kalian di bawah 73, nah ya beda. Begitupun sholat. Kalau 13 ini kalian kerjakan semua, sholat kalian sesuai KKM, berarti sah. Ya, berarti sah. Standar Pak kurang 1, sholat kalian tidak sah. Jelas? Jelas. Pak, kalau nanti 73 nak lebih atau 13 ini nanti tambah, silakan ditambahnya nanti tentang sunnah. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ya. Ada ini. Ya. Sunnah salat terbagi menjadi berapa? 3. Sunnah salat terbagi menjadi berapa? 2. Sunnah abaat dan hayat. Dua, 1. Abaat, hayat. Sunnah abaat. Sunnah sujud sakwi sebelum salam jika dipikirkan baik. Ada berapa penyebabnya? Ada berapa penyebabnya? 1. 2. Membaca salawat Nabi. 4. Membaca salawat keluarga Nabi. 5. Membaca pek. Nah, perhatikan, kalau tidak mengerjakan 5 sunnah yang kalian sebutin tadi, maka kita disunahkan sujud sahwi. Contoh, kita sholat zuhur berapa rakaat? Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua seharusnya sunnahnya ada tasyahud awal. Benar? Ya. Kalian tidak kerjakan tasyahud awal itu. Kalian tegak lagi. Kemudian rakaat ketiga tegak lagi. Rakaat keempat baru tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah. Pak, dasar tasyahud awal, jauh usah tasyahud awal. Kenapa? Tasyahud awal hukumnya sunnah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Sudah ya, sudah ada 5. Nah, sekarang sunnah hayat ini dibahas sebentar saja. Saya akan coba. Apa nak? Sekarang kita pembahasan sunnah hayat. Di sini meskipun sunnah, kita tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi data tasyahud awal tidak kunut, sunnah untuk sujud sahwi. Kita ganti kunut dan sujud sahwi. Kita ganti sujud sahwinya apa? Kunut dengan tasyahud awalnya kita ganti dengan sujud sahwi. Boleh. Pak, subuh kunut apa? Kunut ganti sujud sahwi. Ada yang pernah mengerjakan enggak di sini sujud sahwi? Tahu enggak apa itu dan kapan pelaksananya? Sesudah sholat. Ada yang tahu enggak kapan pelaksananya? Sebelum salam. Sebelum salam. Benar. Innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar kali ya? Allahu Akbar duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullah. Ada yang pernah kerjakan? Pernah. Ini waktu apa sholat Id? Bukan. Jadi udah Praktek, kerjakan? waktu praktek. Bingung nggak kalian apa itu sujud sahwi? Bingung? Ya. Sini praktek. Naskah. Nah, perhatikan. Ini sujud apa? Salat zuhur. Ya, perhatikan. Salat zuhur seharusnya dia tasyahud awal. Susah nih kalau tidak pernah mengerjakan sujud sahwi. Ini ya, 1, 2, 3 dia tidak kerjakan. Dia seharusnya tasyahud awal saat sholat zuhur, tapi dia sudah kerjakan. Sudah. Ini rakaat. Ingat ya, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru ada tasyahud akhir. Tasyahud awal tidak dikerjakan. Jelas sampai sini? Jelas. Posisi tasyahud akhir sekarang. Nah, perhatikan. Nah, yang lain dari sini. Posisi tasyahud akhir, kalau kita tidak mau melaksanakan sujud sahwi, posisinya duduk seperti ini. Harus sana. Nah, yang kiri keluar, yang kanan seharusnya tegak. Bisa tidak tegak ini? Ada kaca, saya itulah. Kamu toh? Kebesaran. Tegak. Nah, tegak di sini no. Merosot lagi. Perhatikan. Ya, aku ulangi. Tasyahud akhir, kalau kita tidak mau mengerjakan sujud sahwi, posisinya seperti ini. Tapi kalau kita ingin mengerjakan sujud sahwi, afdolnya seperti tasyahud awal. Nah, perhatikan. Bacaannya apa? Bacaannya seperti bacaan tasyahud akhir. Artinya sampai selesai, sampai innaka hamidum majid. Fokus sini. Jelas sampai sini, ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanya prakteknya? Jelas. Ada ya? Apa? Bacaannya apa? Kalau memang bisa subhana man la yanamu wa la yasbu. Oh, enggak bisa. Enggak bisa subhana rabbiyal a'la. Enggak bisa lagi. Ya. Boleh, Pak? Ya. Boleh. Terus yang mana lagi kalau enggak bisa? Jelas? Ada yang mau ditanya? Tidak. Enggak ada? Tidak. Ada ini. Ini yang agak panjang. Sekarang kita pembahasan sunnah hayat. Ini hanya sunnah. Artinya kalau tidak dikerjakan, sholat kita tetap sah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Perhatikan, kalau kalian sholat hampir keseluruhan saat takbiratul ihram itu kita angkat tangan. Allahu akbar. Perhatikan ya, angkat tangannya ini. Yang kita bahas angkat tangannya. Allahu akbar. Ini hukumnya adalah sunnah hayat. Artinya, kalau kita tidak mengerjakan, sholat kita tetap sah. Allahu akbar, sah sholat kita. Pak, dosa angkat tangan, tidak usah. Oh, Angkat berarti tangan, sunnah. Sunnah apa? Hayat. Iya, itu apa kan kita itu nah. Perhatikan, biar jangan lagi nak. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Saat kita sholat, kita tidak usah angkat tangan. Angkat tangan itu hukumnya sunnah. Bonus, kalian mau bonus silahkan angkat tangan. Tidak mau bonus tidak usah. Jadi kalau saat sholat, Allahu akbar, sah sholat kita. Seperti ini anaknya. udah apa berarti ya? Kita bahas angkat tangan. Pak, ini ada poin berikutnya nak. Kita bahas satu-satu. Jangan langsung keseluruhan. Pusing lagi kalian kalau keseluruhan. Ya, kita bahas angkat tangannya dulu. Jadi saat sholat, Allahu akbar ini sunnah. Dan dikerjakan tak masalah. Allahu akbar boleh.
Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ada. Yang kedua, meletakkan kedua tangan. Nah, perhatikan itu dulu. Yang pertamanya, afdolnya bukan lebar, bukan rapat, tapi standar. Nah, sekiranya ujung ini terkena daun telinga, sekiranya nggak harus kena, ya nggak harus kena. Betina juga main Sama, betina enggak, kalau betina agak kecil, agak ke bawah. Ya, posisi, perhatikan. Posisi telapak tangan menghadap kiblat. Bukannya ini. Boleh enggak kayak ini? Boleh, tapi afdolnya hanya. Sudah? Ada yang bertanya? Ya. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Perhatikan nak. Sekarang kalian pegang pergelangan. Pergelangan pegang. Sudah. Pegang pergelangan. Nah, pegang. Kemudian letakkan di antara pusar dan dada. Ini, Pak. Nah, seperti inilah sholat. Ya, perhatikan. Seperti inilah sholat. Pak, kami sholat selama ini seperti ini. Pak, kami sholat ada yang seperti ini. Semuanya boleh. Ya, kalian mau seperti ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Terserah. Itu keseluruhan diperbolehkan. Namun sekali lagi, afdolnya, sunnahnya itu pergelangan yang dipegang laki-laki ataupun perempuan sama, pergelangannya dipegang. Jelas? Jelas. Ada yang mau tanya? Ada? Ya, jadi pergelangan yang dipegang. Ya. Jadi kalau kita gabung 1 dan 2, Allahu Akbar. Kalau kita tidak mau mengerjakan 1 dan 2, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jelas? Apa namanya? Sudah dibaca kan? Iya. Ya sudah. Pak, tidak usah ini. Ini sunnah. Ya, kalau kalian mau mengerjakan bonus, mau nyari bonus, silahkan kerjakan. Kalau Pak, pahala saya kebanyakan Pak, ya sudah. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Tidak. Ada. Apa nak? Ya. Yang ketiga, mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Lihat tempat sujud itu sunnah dan membantu kita untuk khusyuk. Ini banyak siswa di antaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi guru, ada yang lewat, guru ada yang lewat. Berarti tidak khusyuk. Nah, apalagi perhatikan. Terkadang yang lama, bapak ke musola atau ke masjid, besok 2-3. Nah, di situ ada bapak-bapak yang hanya pakai kaos. Di situ ada tulisan kaosnya. Dibaca sama kalian. Di masjid ya Pak. Nah, uang tuh sholat kakak-kakak pakai baju ibu Pak. Ibunya seperti itu Pak. Mana Pak? Namanya ibu-ibu ya betina. Ada ini. Ya terus yang ditanya apa nih? Iya. Nah, dia tuh pakai baju. Nah, dia tuh gambar betina tapi betinanya itu seks itu. Ya terus yang ditanya apa nya? Ini asta. Kalau hanya sekedar gambar, itu mungkin dosa karena membantu orang untuk dosa, berpikiran negatif. Nah, negatif. Tidak boleh. Perhatikan. Ya, yang ketiga, mengarahkan atau melihat tempat sujud, hukumnya sunnah. Bonus pahala. Tengoklah tempat sujud itu. Ngapo? Biar bantu kalian khusyuk di situ. Jangan kalian mata kalian. Nah, apalagi misalnya di masjid, ada kelelawar masuk, diikuti kelelawar lari terbang sana, terbang sini. Beda. Iya. Pengalaman nian. Ini pastor apa ya, Pak? Ada lihat cicak, cicak Cicak bergerak, apa, Pak? gitu. Ditengok ini terus. Sudah ada sini artinya? Tidak ada. Ya, yang ketiga ini melihat tempat sujud hukumnya adalah sunnah. Yang keempat membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah. Hafal. Ayo coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajadtu wajhiya
doa yang kalian baca tadi itu hukumnya sunnah. Jangan baca karena masalah. Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Hukumnya boleh. Ada nggak di sini yang sholat dan baca doa iftitah? Tidak. Nggak boleh baca sunnah. Sunnah pak. Nah, kan sunnah tidak dapat bonus nah. Ya, tidak dapat bonus. Tidak dapat bonus. Kalau ingin cari bonus, silakan dibaca. Sampai sini ada yang bertanya? Yang berikutnya, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Perhatikan, ini prakteknya anak 5 dan 6 prakteknya seperti ini. Wa ana minal muslimin, akhir daripada iftitah, benar? Ya. Wa ana minal muslimin. Diam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jelas? Nah, di situ ada jeda ya. Wa ana minal muslimin. Diam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Jelas? Jadi baca doa iftitah, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu setiap rakaat sunnah sebelum Fatihah. Ada di sini yang baca ta'awudz sebelum Fatihah. Berapa kali baca nak? Tidak tahu ta'awudz itu apa? Jangan pakai baca. Baca, Pak. Coba yang baca, yang merasa baca sebelum Fatihah baca ta'awudz dulu dalam sholat ya apa katanya? Jangan yang baca nak. Ini baca. Saya yakin bapak iftitah ini tinggal ke. Kalau kita ambil yang lain Aku bayar baru doa pendek. Jangan deh, sunnah ya. Perhatikan. Sunnah, ayo kejar itu sunnah kalian tuh, biar memperbanyak pahala kalian, mempermudah masuk surga. Ini nah, perhatikan. Surga dan neraka. Surga itu bagaikan kita kalau nak masuk wisata. Aku ulang ya, kalian nak ke surga itu sama halnya nak masuk ke wisata. Wisata biasanya kebanyakan ada tiketnya. Tidak. Ya. Nah, tiket itulah bagaikan pahala kalian. Bapak kasih gambaran seperti ini. Seandainya ada wisata, tiketnya 100.000. Kalian punya duit 100.000. Boleh tidak masuk? Boleh. Boleh tidak ngajak kawan? Tidak. Nah, boleh. Nah, cukup. Kalau seandainya kalian ke sana hanya bawa duit 50.000, boleh masuk tak? Kurang. Sama halnya kita nak ke surga. Kalian berharap kalian cukup untuk kalian, maka kalian tidak bisa ngajak orang tua. Pak, kasihan mak bapak Pak di Corona ngajak. Lah pahala kalian cukup untuk kalian. Dan bisa ngajak, ya. Tapi katanya kalau misalnya kita orang tua masuk neraka dan kita masuk surga bisa narik. Kalau pahala apa cukup? Kalau dari masuk. Ya, kalau pahala apa cukup? Itulah dikatakan anak yang soleh-soleha. Soleh-soleha itu yang selalu berdoakan dan selalu banyak amal ibadahnya. Nah, berarti kan ya. Kalau seandainya pahala kita banyak, maka kita boleh ngajak siapa baik, terserah kita. Itulah nanti disebut dengan syafaat, selain syafaat dari Nabi. Jelas. Tapi kalau duit kita kurang, pahala kita kurang, tidak boleh masuk surga, neraka dulu. Nah, tinggal kalian berpikirlah, Pak, pahala saya banyak Pak, lagi udah usah sebenarnya. Kalau merasa kurang, silahkan kerja. Hitung-hitung untuk tabungan bantu wong tua adik. Nah itu kejar sunnahnya. Jangan kalian Pak kan kita sunnah. Sudah kalau cuma sunnah. Sudah perhatikan. 5 dan 6 praktiknya seperti ini ya. Wa ana minal muslimin. Doa iftitah terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Jelas? Ada yang mau ditanya? Yang tidak.
Yang berikutnya mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah, surat atau pada dan surat-surat Fatihah dan surat setelah Fatihah atau ayat pada salat maghrib, isya, subuh, Jumat, Id, serta tarawih witir pada bulan Ramadan. Nah, baca alhamdulillah ataupun surat setelah alhamdulillah ataupun ayat di situ hukumnya sunnah dikeraskan di rakaat pertama, rakaat kedua pada sholat maghrib, isya, subuh, witir, tarawih, id, Jumat, itu hukumnya sunnah. Ngaku Pak, itu adalah Nabi suruh keraskan. Rakaat satu dan dua. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanya? Kalau ini Pak, kalau yang kita Tidak usah nak. iya nako ya, apa maksudnya? Nako nako yang sholat zuhur sama sholat Salah asal tuh ngapa? Itulah yang Nabi ajarkan nak. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi merdeka itu sudah. Ada yang nanya lagi? Tidak. Ada. Kemudian membaca amin setelah Fatihah. Waladhdallin. Nak sholat sendiri, nak jamaah itu semua baca ini. Pak, tak baca Pak, tak masalah. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Sah. Tidak usah baca amin. Bacaan amin sunnah. Ada di sini tidak tahu itu. Apa ini? Apa ini? Tahu itu tidak amin. Kayaknya ada. Masya Allah. Masya Allah banget. Cuma amin be alangkah beratnya. Waladhdallin amin. Itu bonus kalian tuh. Kalau misalnya ini ya, kalau sholat ditutup saya itu sabar. Nanti sabar. Nanti ada pembahasan berikutnya itu. Sabar. Sampai sini ada tanya? Tidak. Ada ya. Kemudian membaca takbir setiap kali rukuk dengan mengangkat kedua tangan. Perhatikan. Ketika kita nak, sini pakai lagi. Tidak apa-apa biar artis. Ayo perhatikan. Qul huwallahu Allah. Nah, ini dah angkat tangan. Ya, perhatikan. Ini membaca takbir setiap kali akan rukuk dan dengan mengangkat kedua tangan. Coba. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jelas. Takbirnya sunnah, angkat tangannya sunnah. Seandainya tadi gawe boleh. Kita praktek yang nggak gawe itu, praktek jadi wong beli pahala banyak, banyak dia juga. Praktek wong beli. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Enggak usah bawa apa, jadi wong beli dikit. Oh ya. Sekali lagi, qul huwallahu. Selesai, Pak. Tidak usah bersuara. Tidak usah baca Allah Akbar. Kenapa? Sunnah. Jelas? Ada yang bertanya dari sini? Ada. Berikutnya, membaca tasbih saat rukuk ataupun sujud. Subhana rabbiyal azim sunnah. Subhana rabbiyal a'la sunnah. Dak digawekeun tak masalah. Menggawekeun dak? Beda juga. Kau sholat mana dia? Dia baca itu Allah tidak baca dia tidak baca Allah Akbar. Dapat kok. Sesuai KKN. Yang penting sah. Tapi bonus sudah dapat. Ya. Bonus sudah dapat. Bonus pahala tidak dapat. Subhanallah azim tidak digawekeun. Nah, cemano dapat pahalanya banyak. Sampai sini ada tanya? Tidak. Ya, agak cepat dikit. Kemudian mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasbih. Sami Allah itu sunnah. Seadanya tadi jawab itu tak masalah. Jelas sampai sini? Jelas.
Kemudian yang berikutnya membaca doa setelah berdiri tegak dari rukuk. Rabbana lakal hamdu. Itu sunnah. Banyaknya nih Pak sunnahnya. KKM yang tadi itu ada 13. Yang ada 13 tuh KKM dulu. KKM sholat ada 13. Kurang dari 13 yang tadi, yaitu rukun sholat itu, sholat kita tidak sah. KKM kita 13. Ini kalau udah jadi lebih, cari bonus. Jelas sampai sini? Ada yang bertanya? Kemudian membaca berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wa'ini wa'afini wa'afini. Itu sunnah, dak digawe itu tak masalah ya. Sholat kita tetap sah. Belum. Nah, jadwal kita berubah ya. Ya. Bapak biasanya sejam ke 5.6 istirahat kan? Sekarang tidak, 5.6.7 lanjut. Setelah Bapak masih ada 1 jam berikutnya baru istirahat. Hah? Oh berarti Jam berapa, Pak? Bapak tuh berarti dari jam 10 sampai jam 11, 12. Nunggu saja ya. Setelah Bapak masih ada satu jam lagi, jam 7. Ya, masih setelah Bapak masih ada jam 7. Habis ini istirahat, setelah istirahat baru 2 jam, 8 dan 9 balik. Istirahatnya Istirahatnya setelah jam 7. jam berapa, Pak? Tidak tahu. Ini masalah dulu kan? Sholat, nah istirahatnya setelah jam 7. Nah, kalian berdoa duduk antara dua sujud itu sunnah. Rabbil firli. Seandainya tidak dibaca, sholat kita tidak ngaruh. Duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Nah, ini susah dipraktekkan. Sini gantian. Aku tahu. Perhatikan posisi. Lihat sini nak. Ini sekarang rakaat pertama. Ya, Bapak ulangi. Rakaat pertama, sujud kedua langsung. Sujud, posisi sujud. Perhatikan ya, Bapak ulangi. Rakaat pertama di rukuk kedua. Jelas sampai sini? Kita praktek yang ini ya, nak. Yang nomor 14. Allah tegak. Allahu Akbar. Ini tidak dapat bonus. Ngapa? Datangnya dulu. Oh, ada itu. Ya, perhatikan. Allahu Akbar. Ayo. Duduknya seperti tasyahud awal. Coba ulangi. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Ini duduk bonus. Kenapa? Ada duduk sebentar. Duduk istirahat namanya. Jelas? Ada nanya sampai sini? Enggak. Kebanyakan kita jarang melakukan, langsung tegak. Kamu ulangi, ulangi lagi. Allah. Ini ada yang dapat sunnah. Ya, yang dapat sunnah. Allahu Akbar. Nah, seperti ini nak. Aku Jelas? kalau mau itu galaan jam pita. Agak coba peh. Apa nak? Kalau mau itu galaan peh agak lupa rokaat. Jangan lama-lama duduknya, sebentar. Oh, oke. Ada nanya sampai sini? Tidak. Ada ya. Kemudian duduk iftiras, duduk tawaduk. Seperti ini. Kalau ini enak, ada gambarnya. Kalian sudah. Nah ini, duduk iftiras dan duduk tawaduk. Iftiras seperti tasyahud awal, tawaduk seperti tasyahud akhir. Tidak bisa aku yang istirahat. Usahakan bisa. Sampai sini ada yang tanya? Nanti Malu deh. yang berikutnya Duduk tawar. berdoa setelah membaca sholawat. Apalah kalian? Sesuai itu kan? Setelah sholawat najib minta perlindungan dari godaan dajjal. Apalah? Apa, Pak? Ya kalian hafal. Lupa, Pak. Awalnya.
minta pertolongan agar dijauhkan dari godaan dajjal. Ya, ini bukan aku non Ini bukan gunungnya. Kuno dibaca terakhir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada yang hafal? biasanya ini Pak Bayu. Ini sunnah ya. Kalian baca silakan, tidak dibaca pun tak masalah. Sholat kita tetap sah. Ada yang tanya sampai sini? Yang kedua, yang 8 ini kurang sunnah. So, jadi kalau ditanya ada berapa sunnah hayat ada 18. 18. Oke. Pak, banyak niat. Ini kalau kalian praktekkan insya Allah ingat. Ya, kali kalau dia Bapak maksimal minta setengahnya. Nah, minimal kalian hafal setengah. Tapi yang mana Pak? Cari yang paling pendek. Kalau Bapak itu cari yang pendek, yang penting jumlahnya setengah daripada itu. Nah, yang 18 ini sunnah salam yang kedua. Perhatikan. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Ini wajib. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullah. Wajib. Pak, toleh kanan sunnah. Kalian tidak noleh, tak masalah. Assalamualaikum warahmatullah. Dapat bonus 1 yaitu noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Bonus 2, berarti 3 sudah. Biasanya aku kalau nengok Pak ya ini akas orang Pak. Ini tangan. Kalau nengok arah kanan tangannya juga buka ke kanan Pak. Ah, tak harus. Itu sunnah juga. Ya. Bukan. Tidak ada. Bukan kan? Ya, assalamualaikum warahmatullah. Pahala 1. Assalamualaikum warahmatullah. Pahala 2. Jadi semuanya 3. Kenapa? Nolehnya kanan kiri sunnah, salam yang kedua sunnah. Jadi kalau seandainya kalian mengerjakan hanya 1, ngambil yang wajib saja. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah. Astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Sah sholat kita. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang bingung? Ada ya. Jadi ini keseluruhan adalah sunnah. Kalau kalian tidak mengerjakan ini, sholat kalian tetap sah. Ya, tapi kalau bisa sekali lagi kerjakan. Ngapa? Inilah tabungan kita. Siapa tahu nanti bermanfaat untuk bantu wong tua kita, untuk meringankan beban wong tua kita. Syukur-syukur tabungan kita banyak ngajak wong nak. Pak, nak ngajak kakek nenek, laju delah. Pak, nak ngajak mantan Pak, laju delah. Kalau pahalanya cukup, kalau cukup. Ya, kalau cukup, kalau kurang, jangankan nak ngajak masuk DWP untung-untungan. Kenapa? Subuh kadang nggak sholat Pak. Ya. Cak mano, nak ngajak wong. Awal DWP belum bisa, belum tentu. Kenapa? Suruh lewat Pak. Ya dah. Oh, dah yang aku. Ada dah yang hari ini tidak subuhan. Oh, apa tidak subuhan? Ya, nanti kita akan bahas waktu sholat. Sampai sini yang tanya? Tidak. Ada seperti itu ya. Hal yang membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja. Jelas ini, tidak usah gambar. Simpan. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Batal sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Lihatnya jatuh. Siratal ladzina an'amta. Batal sholatnya. Pak, kalau sholatnya sambil nyupit Pak, kemana Pak? Nanti ada gerakannya. Sabar. Sampai sini artinya? Tidak. Tidak ada ya. Berbicara sengaja batal. Ihdinas siratal mustaqim. Lihatnya jatuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau aku tidak cair Pak, kalau Bismillahirrahmanirrahim pas lana sujud tangan aku Biar cari ini.
Sudah sampai sini artinya? Tidak. Ada. Yang kedua, makan dan minum batal sholat. Pak, mana makan dan minum dalam sholat? Nah, perhatikan. Kategori makan dan minum diantaranya yang keselilitan sini, tahu keselilitan? Tahu. Ya, daging ayam lilit sikok ini. Dinas siratal mustaqim, kalian tutup pakai lidah. Itu keluar, kalian telat, batal sholat kalian. Itu kategori makan. Kalau minum. Berarti tidak apa-apa ya, Pak. Apa? Kalau Lalu minum. dah. Kalau ludah Pak, kalau ludah bukan kategori minum, berarti tidak batal. Yang membatalkan itu dahak kalau sudah keluar. Tahu dahak? Masih Jam. Ya, iya, yang warna-warna kayak kuning. kuning, coklat, Hijau. kuning, hijau. Iya, Nah, Pak. Oh, di dalam. Lagi batuk kau. sudah, betul. Nah, kalau dahak sudah sampai mulut sini, itu tidak boleh ditelan lagi. Terus cak mana? Ya tahan sampai salam. Iya, Allah, Pak. Lah terus kalian nak tahan, nak minta telan lagi, itu kategori makan minum. Pak, Ulangi, kalau Pak. mau Pak, walat dolet. Tidak usah. Kan itu ambil. Kan kerasnya sudah. Pak, kalau imam Sudah, ada yang bertanya? Tidak ada. Pak. Ya, tidak ada ya. Makan minum itu membatalkan. Awas, biasanya habis makan lupa dah kumur-kumur, masih ada nyelip satu butir saja, nah itu batal sholatnya. Nyelip di gigi, saat kalian sholat tunggil-tunggil keluarlah satu butir itu, kalian telan batal. Ada yang seperti itu? Tidak. Ada sekali Pak. Nah, yang kedua, banyak bergerak berturut-turut tanpa keperluan yang penting. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ditanya tadi. Ihdinas siratal mustaqim dompetnya Ini, Pak. batal. Jelas? Terkadang ada yang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim. Iya, Pak. Ada. Ada, Pak. Batal. Daud, Pak, jangan lagi Daud. Pak yang gerak, Pak. Benar. Kan dinas terus pengendalinya yang gerak. Batal karena untuk mainan. Sudah? Ada yang nanya? Nah, Pak. Daud itu no. Pak, kalau saat sholat kemungkinan kalau gatal cak mano nak garunya. Kalau kalian merasa gatal nggak tertahan lagi, maka boleh digaruk dengan satu jari. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pakai satu jari. Tapi kalau kalian menggunakan 5 jari atau keseluruhan tangan, batal. Ihdinas siratal mustaqim. Kekurapan itu Pak. Ya, berarti kan ya. Kalau kalian merasa gatal, gunakanlah satu jari. Nah di kepala, nah di mana terserah satu jari. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak jadi nanya. Ikram tuh apa? Apa? Ikram. Tahu ya enggak? Ini mana? Pelajaran apa? Itu penilaian Pak Yusuf. Pakar. Apa itu ihram? Ya itu. Kan ada ya guys, nah. Enggak ada. Ihram itu niat untuk haji atau umroh dengan berpakaian baju ihram. Niat haji untuk umroh dan bukan pakai saja ikram. Haji atau umroh. Supaya itu Pikir apa lagi rawang? enggak. Kak. Sama. Emang itu Pak. Sudah, perhatikan. Banyak bergerak itu membatalkan sholat, termasuk jari saat kita mainan. Batalkan. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ya. Yang kedua, menghadap kiblat. Tidak. Kalau tidak menghadap Kalau tidak menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Jelas? Nah, Pak, posisi kiblat bagaimana? Kalau kita dalam keadaan sholat berdiri, atau sholat duduk, atau sholat miring, tidur miring, maka posisi menghadap kiblat adalah dengan dada kita. Jelas? Ada yang bertanya sampai sini? Tidak. Ulang ya. Kalau kita sholat berdiri, duduk ataupun miring, maka posisi
kiblat kita menggunakan dada. Artinya kalau kita sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai selesai waladhdallin amin Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, sholat kita tetap sah. Pak, ada pesan loh, ada di sini. Jelas? Tapi kalau sholat kita dalam posisi terlentang, maka kiblat kita dengan telapak kaki. Jelas sampai sini? Terlentang Misalnya nanti kakinya Mbak ini ya, kalau Mbak ini tidak mau. kakinya Mbak ini, Mbak Dan kakinya itu kan maksudnya kan Pak ini Pak. Kaki dalam badan sehat, berdiri, apa gimana nak? Kan itu Pak, kakinya Coba saya contohin. Oh, ini sudah. Ini, dah apa nak? Dah apa? Makanya perhatikan. Oleh karena itu, kalau ada jenazah yang belum dikuburkan, yang masih ada di rumah, sunnah menghadapkan kiblat. Bagaimana menghadap kiblatnya? Yaitu dengan telapak kaki. Pernah kalian melihat orang yang sudah meninggal yang masih ada di rumah? Posisinya bagaimana? Menghadap kiblat dah. Apa patokan kalian itu menghadap kiblat? Telapak kakinya. Nah, kenapa? Dah baca lagi pakai dada, nanti suruh miring, tak bisa. Ya, seandainya kiblat di sana, seandainya kiblat arah sana, maka posisi kepala sebelah sana, posisi kaki sebelah sini. Pak, misalnya ya, kalau misalnya kakinya kayak ini. Nah, kalau misalnya Pak ini. Nah, ke kaki yang dibahas ke kaki. Kalau tidak sengaja lah yang tidak mungkin. Kaki, kalau tidak mampu untuk miring, maka kaki. Jelas? Apalagi yang ditanya? Kan sudah bapak kelompokkan tadi. Kalau kalian sholatnya tegak, sholat duduk, sholat tidur miring, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada. Kalau kalian sholatnya terlentang, maka yang menghadap kiblat telapak kaki. Jelas sampai sini? Jelas. Ada pertanyaannya? Tidak. Pak, kami tersesat Pak di hutan Pak, kompas KKT segala macam KKT. Maka sholat menurut keyakinan kalian. Terus yang mana? Pak, terus yang mana? Semuanya sah. Kenapa? Kalian kan menentukan arah kiblat mana? Kompas ke bawah. Arah-arah matahari tidak bawah, tak terlihat, tidak ada tanda-tanda sama sekali yang menunjukkan atau membuktikan arah kiblat itu di mana. Maka sholatnya itu sesuai keyakinan. Jelas? Tidak bisa. Ngapa? Lihat lagi petunjuk. Ada yang tanya sampai sini? Pak, seandainya Pak kami berempat tersesat di hutan Pak, macam mana sholatnya? Si A yakin kiblat sana, si B yakin kiblat sana, si C di sana, si D di sana. Berempat Pak. Ngapa? Sama-sama tak bawa kompas Pak. Matahari tak kejingo Pak. Maka sholatnya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Sholat keempatnya sama-sama sah. Sikok ngadep sana, sikok sana, sikok sana, sikok sana. Keseluruhannya sah, tapi tidak boleh berjamaah. Jelas sampai sini? Ada mau ditanya? Tidak. Ya. Terus yang berikutnya mengalami hadas besar ataupun kecil. Itu batal sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Angin keluar. Ya, maka batal. Jelas sampai sini? Jelas. Tapi kalau tak keluar tidak batal Pak. Lagi tahan Pak. No. Sampai salam sama no. Ini tidak apa nak. Batal tak? Tidak. Tapi kalau ditahan keluar dikit batal. Apa? Ada yang keluar. Sampai sini adanya? Tidak. Nih, yang berikutnya tertawa. Kalau tertawa sampai bersuara batal. Tapi kalau tabasam hanya senyum Tidak apa-apa dah. ya. Biasanya ada setan yang rupa manusia di situ. Saat sholat, setan rupa manusia itu ganggu. No, itu. Itu kan. Iya Pak, iya Pak. Nah, Asli Pak. Saya akan terbentuk manusia Pak. Nah, dan coba. maka sholat kita tetap sah, ya. Tapi kalau sampai ya Pak,
Sampai sini ada yang tanya? Ada ya. Yang berikutnya murtad atau meninggal dunia kehilangan harta apabila ini susah digambarkan. Masa? Ya memang terjadi ya. Ihdinas siratal mustaqim, pingsan langsung mati. Kan pas jadi imam Pak ya. Nah, imamnya itu cak meninggal jadi nah. Itu Cak meninggal apa meninggalnya? meninggal imamnya tuh. Nah, kita nih tetap lanjut di sholat Lanjut sholat nah. Ini imamnya digantikan ya Pak. Imam gantikan siapa yang di belakang imam yang ganti? Jangan tuh sampai kalau duduk. dia masih bisa terselamatkan. Nah, kalau tidak terselamatkan kita berdosa itu. Ya, kan dalam posisi sholat. Biarlah dia tinggal dalam keadaan posisi sholat. Masih surga Pak. Yo. Sudah ada tanya sampai sini? Tidak. Berikutnya meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat ada berapa tadi? 13. Dia udah kerjakan rukun. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Rukun sholat ditinggalkan. Tidak sah. Jelas? Jelas. Ada yang bertanya? Tidak. Yang berikutnya terdapat air bila sholatnya dengan tayamum. Ini yang kemarin ya. Saat tayamum, ihdinas siratal mustaqim. Gudu hujan. Ya, maka boleh kita batalkan, boleh kita lanjutkan kalau tengah-tengah sholat. Tapi kalau awal-awal sebelum takbir gudu hujan, maka batal tayamumnya. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Hati ya, jelas ya. Inilah perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini yang ditanya. Makruh sholat. Yang berikutnya pejam mata. Makruh. Ihdinas siratal mustaqim. Makruh. Sesuai dengan adalah makruh. Kecuali, perhatikan, kemakruhan itu tidak ada apabila tujuannya untuk menghindari setan rupa manusia yang ganggu. Daud. Perhatikan, itu udah makruh. Contoh. Kita lagi sholat, setan rupa manusia itu ganggu. Itu. Maka kata kita, perhatikan. Gantian. Ayo perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Percuma tahu nako ada setan rupa manusia ganggu Pak. Jawab, aku. Jelas sampai sini? Ada yang bertanya? Tidak. Tapi kalau udah ada makruh, biasanya ini sholat subuh. Ngantuk ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Itu makruh. Tapi sholatnya tetap sah. Apa itu makruh? Apa itu makruh? Hal yang boleh tapi Allah tidak suka. Hal yang boleh tapi Allah tidak suka. Jelas sampai sini? Boleh, tapi hal yang tidak suka. Kalau sunnah, lawan katanya hal yang boleh tapi Allah suka. Kami kalau dari jauh itu tak masalah. Namanya juga sunnah. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Yang berikutnya menyandarkan, meletakkan, menempelkan siku di atas kepalanya pada saat sujud. Diperhatikan, banyak ini yang praktek seperti ini. Nah, contoh, geser sini. Bisa ditarik ya ini, udah baca. Nah, sudah, situ lah, bentar. Perhatikan, saat rukuk, saat sujud itu banyak kalian laki-laki ataupun perempuan nih, siku nih. Nah, makruh ini nempel makruh. Kalau laki-laki angkat, nah ini. Kalau perempuan ini. Perhatikan ya. Yang lain ya, yang lain. Kalau laki-laki angkat nih, biar gagah. Kalau perempuan, nah. Jelas? Nah. Jangan seperti ini ya, makruh sholat. Nah, sujud seperti ini makruh. Biasanya kebanyakan cewek itu. Beda. Ayo, beda aku. Galak Pak di rumah. Bapak sering lihat kalau cewek itu sujudnya seperti ini, memang sah, tapi makruh. Sudah, ada yang tanya sampai sini? Tidak. Tidak ada. Yang berikutnya
menghadap ke langit dan menengok kanan kiri makruh. Ihdinas siratal mustaqim cicak lewat. Oh, tengok makruh. Kutu-kutu lewat. Tengok. Ada tanyakan di sini? Tidak. Ada. Kemudian melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan sholat. Makruh. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak. Kan kalau sholat Jumat kan apa pengganti sholat zuhur kan. Nah, apa ininya ceramahnya 2 kali, apa sholatnya 2 kali kan. Nah, kalau ceramahnya tidur, Pak. Yang ceramahnya tidur. Bukan, kalau yang ceramah apa ininya lagi ceramah kan lagi Ya, coba. tidur ada masalah. Tidak, tidur yang ini Tidak ada masalah. Sah. Ya. Tapi ngapa gak suruh bapak ini Ihdinas lagi Jumatan khutbah netes no. Ala kajoro. Ya apa? Nah, batalnya wudhunya pun tidak batal. Ngapa? Duduk sambil tidur. Ini biasanya bapak-bapak yang banyak. Jangan tua-tua, Pak. Enggak bapak. Ada di sini yang tanya? Ada yang tanya di sini? Tidak. Ada ya. Kita tetapkan hari ini. Tadi kan, sekarang berikutnya waktu sholat 5 waktu. Perhatikan. Sebelum Bapak melanjut seperti ini, menjelaskan ini, perhatikan di sini. Sholat itu wajib dikerjakan tanpa adanya waktu. Contoh. Sebelum Bapak baca ini 6 5. Perhatikan. Anggap saja subuh jam 5. Bapak sekarang praktek jam 5 subuh. Perhatikan ya. Subuh jam berapa sekarang? Subuh itu jam Ya. Anggaplah kita praktek dulu jam 5. ya. Subuh jam 5. Keluar matahari jam berapa? 6. Anggaplah jam 6 ya. Karena gini. Waktu salat subuh itu termulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, jelas sampai sini? Nah, untuk sholat apabila kita sudah lewat dari waktunya, tetap kita wajib untuk sholat. Contoh, perhatikan. Inilah waktu untuk mengerjakan sholat. Seandainya kalian nggak dikerjakan di waktu ini, Topeng dari mana? kalau saya ini sebulan roboh gitu nah. Ini kan kau Perhatikan. Seandainya kita tidak dikerjakan di waktu ini, maka kita wajib mengerjakan setelahnya. Paham dah sampai sini? Kita lanjut. Nah, jangan sibuk sendiri. Karena ini realita. Ulang ya. Kalau kita tidak mengerjakan sholat subuh dari jam 5 sampai jam 6, dari terbit fajar sampai terbit matahari, maka kita wajib mengerjakan setelahnya. Wajib. Jelas? Sampai sini ada yang tanya? Hanya saja perbedaannya seperti ini. Kalau kita tidak merasa sama sekali bangun di jam ini alias tidur mati, tidak merasa sama sekali, maka kita wajib mengerjakan sholat di sini tanpa adanya dosa. jam 7 boleh, Pak. Boleh. Jam 8. Nanti dulu, sabar. Ulang ya. Seandainya kalian di jam ini tidak mengerjakan dalam posisi tidur, tidak terbangun sama sekali, tidak terasa sama sekali, maka kalian wajib mengerjakan setelahnya tanpa adanya dosa. Jelas? Jelas. Ada yang tanya sampai sini? Tidak.
Nah, ini Pak, Sabar niat-niat. dulu. Kemudian, kalau seandainya kita tidak mengerjakan dari jam 5 sampai jam 6 ini, padahal tadi sudah bangun, ya, Pak tadi sudah terbangun, sudah sadar, sudah dengar adzan, tapi tarik selimut, jelas, tidur lagi, Iya. tidur lagi, maka setelah jam 6, perhatikan ini, setelah habisnya waktu sholat atau terbitnya matahari, disinilah jalan arbu dosa. Dosa kalian jalan. Sampai kapan? Sampai kapan kalian mau ganti? Pak, ganti jam 10 Pak. Boleh dah Pak? Boleh, dosa wajib. Nah, ulangi. Pak, jam 10 sholat subuh. Boleh, sah dan wajib. Dosa kalian sampai jam 10. Kenapa kalian lakukan masih tidur lagi di sini? Itu permasalahannya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi matinya, tidur mati, tidak terasa sama sekali. Pak, dari jam 10, ya sudah. Dosa? Tidak, kenapa? Tidak terasa sama sekali. Jelas? Jadi sholat subuh tidak ada waktunya. Artinya kalian bangun jam 7, sholatlah jam 7. Dosa enggak? Tengok tadi. Kalian terbangun enggak dari jam 5 sampai jam 6? Tidak terbangun sama sekali? Tidak, dosa berarti. Pak, lah terbangun, udah dengar adzan, berarti dosa. Kalian udah dengar adzan, kami tidur lagi. Jelas? Jelas. Ada yang tanya sampai sini? Enggak. Catat ya. Ini Pak, niatnya sampai. Sakit, sabar dulu untuk masalahnya. Ya, jelas ya? Jadi, tidak ada lagi alasan, Pak, kesiangan, Pak, sholatnya jam berapa Ustaz? Jam 6:30, sholatlah 6:30. Pak, matahari yang tinggi, tak masalah. Dosa ada Pak? Ya tidak, kalau kalian mati tidurnya. Oh iya. Artinya tak bangun sama sekali. Jelas? Tapi kalau kalian terbangun hanya cari selimut, ya dosa sebenarnya 7. Masya Allah. Jelas? Misal seandainya sekarang jam berapa ini? Jam 11:30. Nah, kalian belum kodok. Ini dosa jalan. Sampai 11:30 sampai sekarang. Yang merasa tadi sudah sholat, sekarang kalian masih bersona. Dosa masih di jalan, bertambah dan seterusnya. Jelas sampai sini? Yang merasa sudah sholat tadi sampai sekarang ini dosa. Pak, seminggu dosa jalan terusnya. Inilah tabungan dosa kalian. Masya Allah. Berarti makanya dia ngomongkan lebih banyak dosa daripada pahala. Nah, Pak, banyak niat Pak, cepet ganti. Akhir sholat zuhur, setelah sholat zuhur masuk lagi di sholat. Allahu Akbar. Kunut, tidak usah kunut, biar tak malu. Sah kan sholat? Sadar? Sah. Kunut itu rakaat. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Tidak. Nah, untuk terkait niat, untuk terkait niat, kalau bisa diganti qadhaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Adaannya diganti qadhaannya. Pak, kalau tidak bisa Pak, ya sudah, niat seperti biasa sah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Ada? Jadi sholat apapun itu tidak ada waktunya. Artinya kalau ketinggalan cepet-cepet ganti. Nah, Pak, kami dari madrasah Pak, balik dari sini kelas sore, ya, sampai rumah tidur Pak, kelas 3:30 misal, atau 3:30 sampai di rumah. Ada, aku jadi mama. Dulu sholat asar, habis itu tidur Pak, bangun-bangun lah isya. Bangun-bangun lah isya Pak, cak mana? Ikannya cepet-cepet sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Berdosa tak? Ya tidak. Kalau kalian memang tidurnya rasa-rasa mati, artinya tidak terbangun sama sekali. Ada tidur, bangun tidur. Berada masuk berarti dosa. Arbu dosa itu jalan. Sampai kapan? Sampai kapan kalian ganti? Sampai sini ada tanya?
Jadi, sebelum Bapak baca ini, jadi tidak ada lagi alasan Pak kesiangan, Pak kemalaman, Pak dan tidak ada. Cepat-cepatlah ganti. Tadi kan? Sekarang kita baca. Salat zuhur awal waktunya adalah saat waktu zawal atau matahari terbit ke matahari. Akhir waktunya adalah saat tinggi bayangan bertambah sama dengan tinggi bendanya atau tidak termasuk panjang benda pada saat zawal. Perhatikan, ini ada di musnah. Perhatikan. Contoh. Ini kalau mau contoh sebenarnya dengan lapangan yang terkena sinar matahari. Nah, seandainya ini spidol kalian taruh di tempat lapang, katakanlah lapangan di situ yang tidak ada penghalang. Mana perhatikan? Bapak taruh sini ya. Kalau seandainya so. Terima kasih ya betul ya. Gambar Pak. Gambar baik. Yang ibu. Diam dulu. Yang ketujuh. Perhatikan. Timur, barat. Matahari terbenam dari arah barat. Oh, terbenam. Konsentrasi. Matahari terbenam dari arah terbenam. Masya Allah. Perhatikan, konsentrasi. Matahari terbit dari arah terbenam barat. Kalau matahari pertama kali terbit dari sini, bayangan pertama kali, perhatikan, Di situ. ini apa panjang? Ya. Jelas? Jelas. Semakin tinggi matahari di sini, maka bayangan semakin berkurang. Jelas? Ya. Jelas ya. Nah, kapan masuk waktu zuhur itu? Saat matahari di sini dan ada bayangan sedikit. Oh, ala kecil jam 12. Sudah masuk waktu zuhur. Jelas? Ada nanya? Ya. Sampai kapan Pak? Waktu zuhur itu ada sampai bayangan ini sama dengan tinggi bendanya. Seandainya tinggi bendanya ini 1 meter, maka saat matahari di sini, bayangan di sini harus 1 meter. Bayang tinggi ini dengan tinggi ini dengan panjang bayangan sama. Jelas? Bingung? Bingung tak kalian ini? Tidak. Biasa Pak. Agak. Saat matahari di sini ya. Nah, saat matahari ke arah sini, di sini ada matahari bayang-bayang makin memanjang. Jelas? Masya Allah, katanya bingung, tapi dijelasin ngobrol dewe. Kamu lagi, matahari semakin ke sini, bayang-bayang semakin berkurang. Sampai kapan Pak sholat zuhur? Sampai bayangan di sini, bayangan benda ini itu sama persis. Nah, perhatikan. Ya. Nah, kalau seandainya bayangan ini di sana matahari, ya, kalau sudah melebihi dari ini berarti habis waktu zuhur. Jelas? Kenapa? Sama lah. Jelas sampai sini? Kapan waktu masuk asar? Langsung saja ya. Kalau lebih dari bayangan ini, bayangan ini berarti harus dilebihi. Sedikit, tadi sudah masuk asar. Jelas? Ini seandainya 1 meter.
kok bayangannya 1 meter 2 cm atau 3 cm, berarti sudah sah. Jelas? Kaki kalau nganggur, kalian di lapangan situ bawalah penghapus, pena, terserah lah. Penting aku ukur. Nah, seberapa? Ya jangan gawe. Makanya ini cari gawe. Ini cari gawe, biar ada gawe. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau maghrib dari terbenam matahari sampai hilangnya mega yang merah. Kalau isya dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar. Kalau subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak. Ya. Pak, izin bertanya. Kalau misalnya habis sholat subuh, hidup lagi itu kata Om batal sholat. Kata siapa batalnya? Kata mama aku, Pak. Iya, Pak. Kalau sakit kalau sudah sholat subuh, habis itu bisa kita, Pak. Bukan masalah batal, tapi di dalam hadis dikatakan setelah sholat subuh tidur itu mempersedikit, Ya. menyulitkan rezeki. Iya. Bukan sholatnya yang batal, sholatnya tetap sah, tapi rezeki kau tinggal dikit lagi. Oh, besok-besok aja. Jangan tidur. Sudah sampai sini tanya? Tidak. Hati. Tidak. Benar ini. Apa ngomong pada keluar ya, Pak? Jamnya habis. Ya, karena waktunya sudah habis. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ya, Pak? Ya. Biar